Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, saya juga tidak lupa mendoakan bagi kalian semoga rezekinya dilancarkan sehingga semua urusan yang ingin Anda selesaikan itu bisa terselesaikan. Amin ya rabbal alamin gitu ya. Kadang kita juga butuh uang dulu untuk memperbaiki diri ya. Kita berusaha selalu ya, insya Allah tidak putus asa, terus semangat, tetap optimis sampai semuanya bisa terwujud. Amin rabbal alamin. Oke, nah guys, di sini saya dapat agenda kunjungan lapangan ya, atas nama saya, ini WA pribadi saya buka di PC. For your information, saya itu di Kredivo sudah galbay kisaran 4 tahunan gitu, dan masih ditagih gitu. Oke, nggak apa-apa, biarin aja guys. Di sini ada yang ingin saya bahas yang sangat penting sekali. Mari kita baca dulu agenda kunjungannya gini ya. Berdasarkan laporan yang kami terima per tanggal 19 Februari 2026 bahwa Bapak Ibu telah menunggak pembayaran pada Kredivo, kami dari tim penagihan lapangan akan visit ke alamat Anda. Selesaikan tagihan Anda sebelum kami proses surat jalan Anda. Pembayaran paling lambat jam 11 pagi hari ini. Tagihan Anda harus diselesaikan lunas atau minimal cicil setengah. Ya. Jadi ada pihak yang baru saja mendapatkan laporan bahwa saya itu menunggak di sini ya. Berdasarkan laporan yang kami terima per tanggal 19 Februari 2026, oke. Ini entah pihak ketiga atau pihak keberapa, saya tidak tahu karena di sini juga tidak ada keterangannya, tapi yang pasti sih ini bukan langsung dari Kredivonya. Ya, ini adalah pihak ketiga. Mereka ini tim penagihan lapangan akan visit ke alamat Anda. Ya, berarti hari ini harusnya saya ini sudah didatangi oleh DC lapangan. Ya, sudah didatangi DC lapangan. For your information lagi ya, saya itu tidak ganti alamat, tidak ganti HP, ya, KTP-nya masih sama seperti yang dulu. Ya guys ya. Berarti harusnya saya sudah didatangi oleh DC lapangan Kredivo. Ya. Nah, dia ngirim ini dari jam 8.45, hampir mau jam 9-an lah gitu ya. Sekarang sudah mau jam 13.40 nih di sini. Ya kan, 13.40. Belum ada yang datang. Apakah sore akan datang? Apakah malam akan datang? Nah, saya jamin tidak akan datang. Ya, kenapa Bang kok bisa yakin banget nggak datang? Gitu kan udah galbay 4 tahun gitu loh. Terus ada tim baru, pihak ketiga baru yang dapat informasi gitu kan ya. Nah, jadi yang pertama guys, hal-hal seperti ini itu sudah dari tahun 2019 itu sudah ada gitu ya. Tim penagihan lapangan akan visit ke alamat Anda gitu kan ya. Waduh, ini ketar-ketir nih kalau orang yang belum paham galbay ini ya. Nah, kalau tim penagihan lapangan itu menginformasikan kepada Anda akan visit ke alamat ya, nasabahnya kabur aja enak. Ya, ngapain saya ngadepin tim lapangan sehari ini ya? Saya kabur mendingan, karena nggak ada uang sih ya, buat makan aja ngebon. Ya, mau gimana? Jadi jika ada yang bilang mau ke situ ya, maka itu adalah bohong. Nah, bohong guys, karena Anda bisa kabur, bisa kunci rumah Anda. Ya, ke situ juga mau berapa lama? Ya kan, kita bisa misalkan main ke saudara atau ke siapa gitu ya, sampai sore sampai malam gitu kan. Masa mau di situ aja DC-nya? Nggak mungkin, pasti ada target lain gitu. Jadi ini tidak akan datang ke sini. Oke, yang pertama itu. Yang kedua adalah tidak WA lagi. Ya, ini dari jam 8.45 ya guys ya. Sekarang sudah jam 13.42 tuh ya. Dia ini nggak WA lagi. Ya harusnya ping ya, di mana gitu kan ya. Saya mau ke rumah ya, kayak gitu juga sama aja bohong. Harusnya dia ini nge-WA terus. Ayo cepetan. WA seperti ini itu namanya WA cek ombak. Ya, paham ya, WA cek ombak. Cek ombak. Ya kan? Siapa nih yang masih ketakutan, yang masih balas-balas, yang masih bisa ditekan? Ketahuan guys. Ya, dari sini saja. Ya kan? Nah, kalau orang yang masih ketakutan, waduh,
ya kan udah mah lagi puasa, lagi pengen damai, tentram hidupnya, ya kan ya, datang beginian, aduh ya ampun, nih gimana ini, saya nggak enakan sama istri, sama orang tua, gitu kan ya. Dia cepet-cepet, gitu kan ya, maaf Pak, ya kan, belum ada, Pak jangan kesini dulu, misalkan gitu ya, kirim. Wah, kalau ada orang yang ngirim seperti ini, ya, itu jaminan guys, ya, disebar data kayaknya hari itu juga. Ya, disebar data, dikirim foto-foto jorok lah pokoknya pasti. Kenapa? Karena mereka cek ombak, ya, siapa nih yang masih membalas, yang masih bisa ditekan, yang masih bisa diusahakan. Kalau nasabah yang dikirimkan cek ombak ini tidak balas-balas, ya kan, maka mereka akan meninggalkan, ya, meninggalkan nasabah tersebut. Ini nggak balas, kita cari yang balas aja, gitu ya. Karena mau ini ya, mau dikirimin seperti ini 100 kali ya, nasabah ini tidak akan respon, ya, percuma gitu loh, kita ngabisin waktu, gitu kan. Sama kayak DC lapangan, nggak mungkin bilang tim penagihan lapangan akan visit ke alamat, percuma, buang-buang waktu, nasabahnya nanti kabur. Sama juga dengan DCWA, mereka cek ombak siapa nih yang masih membalas, gitu ya. Jadi kalau ada yang dapat seperti ini, kuncinya itu adalah ketenangan guys, santai saja, ya, santai saja, gitu kan. Anda kalau mau hapus ya hapus saja. Kalau saya sih saya biarin, banyak WA masuk begini dari dulu sampai sekarang, gitu kan ya guys. Nah, tapi bang, saya mau bayar bang, cicil bang, gitu kan ya. Kalau mau cicil jangan lewat tim penagihan lapangannya guys, ya. Anda kalau bisa, kalau mau nyicil itu silahkan telepon Kredivo-nya, CS Kredivo, jangan DC juga guys, ya, karena DC itu bisa saja menjerumuskan Anda, ya kan, bayarnya ke rekeningnya dia atau gimana gitu, atau bayar sesuai dengan aplikasi, gitu ya. Jangan pernah bayar ke DC lapangan atau ke DC pinjol WA ini. Terus kalau sudah bayar tuh disimpan guys, itunya tuh apa namanya, buktinya, bukti pembayarannya harus disimpan, mau itu buktinya dari transaksi digital atau briling kayak apa, kayak pokoknya disimpan. Nah, sekedar info juga, sebenarnya Kredivo ini masih ada DC lapangannya ya, masih ada DC lapangannya gitu kan. Tapi saya sangat yakin bahwa saya ini tidak didatangi DC lapangan Kredivo. Saya itu tidak pernah didatangi DC lapangan Kredivo guys, pernahnya disatroni oleh DC lapangan Kredit Pintar, pernah ketemu sekali, terus udah habis itu, ya. Kalau Kredivo tidak pernah. Oke. Nah, jadi bagi Anda yang masih belum punya uang, makannya ngebon, belum ada uang sama sekali gitu kan, galbay itu boleh, ya, Anda cari dimanapun boleh. Bahkan galbay itu tidak masuk ke ranah pidana. Kalau galbay ya itu masuk ke ranah pidana, baru itu bermasalah guys, ya kan, baru itu bermasalah. Dan bahkan ya karena ini bulan Ramadan gitu ya, saya sangat meyakini ya bahwa yang namanya ketika kita itu punya utang, ya, khususnya ke badan pembiayaan, saya bilangnya ke badan pembiayaan ini ya, pembahasannya gitu ya. Kalau kita belum punya uang, misalkan kita utang ke pinjol gitu kan ya, kita itu galbay itu boleh, ya. Nah, kalau di agama kan, kalau sudah ada uangnya bayar gitu kan ya, kalau di agama Islam gitu kan. Nah, untuk hukum di Indonesia yang namanya gagal bayar itu tidak di penjara. Oke, tapi saya konteksnya hanya ke pinjol saja. Kalau ke keluarga, ke teman, saya sangat tidak menyarankan, dan jangan pernah nonton video saya kalau Anda mau galbay ke saudara atau teman-teman Anda. Karena kalau pinjol itu dari pemerintah guys ya. Pemerintah menetapkan bunga sekian untuk mendapatkan keuntungan. Ya, terus penagihannya juga ditetapkan seperti ini gitu kan. Waduh, masa kayak gitu? Ya kan, yang namanya negara kan nggak boleh, ya kan, menjerumuskan masyarakatnya kepada perusahaan-perusahaan pinjol gitu. Aduh, ya kan, gimana gitu ya. Oke, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.